Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Silahkan tulis di sangat jelas. kolom chat ya. Jelas. Nah, oke, untuk mic-nya mohon di unmute dulu ya, dimatikan dulu. Nanti untuk komentarnya silahkan di eh ini ya, di kolom chat ya. Oke, baik, terima kasih semua. Yang pertama Yang pertama itu siapkan dulu buku buat kalian semua ya. Siapkan dulu buku untuk belajar malam hari ini. Jadi biar dicatat ya untuk kalian supaya diketahui terlebih dahulu. Yang mana pada malam hari ini sesuai dengan schedule yang sudah saya buat yaitu tentang dasar untuk technical analysis yaitu support and resistance. Jadi yang kita bahas pertama terlebih dahulu malam hari ini adalah support and resistance. Jadi pembelajaran kita yang paling dasar ya. Sudah dipersiapkan semua ya. Nanti setelah saya jelaskan, kalian tinggal eh, kurang lebih saya menjelaskan sekitar 30 menit dan kalian tinggal buat nanti lakukan praktek bisa menggunakan TradingView atau MetaTrader broker yang kalian gunakan ya. Nah, nanti kalian ikutin praktek. Setelah dipraktekkan, kalian screenshot dan kirim ke grup untuk kita nanti arahkan ya. Nggak apa-apa nanti kalaupun salah tidak masalah. Yang penting kita belajar dulu ya. Jadi mohon yang pertama harap disimak terlebih dahulu ya. Oke, di sini kenapa harus support and resistance dulu yang paling dasar? Karena support and resistance ini adalah bagian penting juga dalam kita menganalisa market, di mana market itu selalu bergerak mengikuti arah tren ya. Yang mana kita juga tahu tren market itu ada tren bullish, yaitu market yang naik ke atas ya semakin tinggi, dan yang tren bullish bearish itu marketnya turun ke bawah. Kalau sideways itu marketnya bergerak di harga rata-rata. Nah, di mana yang tersebut untuk trennya itu juga didasari dengan adanya support and resistance. Nah, maka dari itu support and resistance ini adalah salah satu bagian yang paling penting ya dalam menganalisa market dan mengetahui harganya. Selain itu juga support and resistance itu yang paling tepat itu sebenarnya kita bisa mulai dari weekly untuk mengetahui trennya dan juga daily ya. Yang mana market itu candle ini dibentuk secara per hari. Kalau weekly berarti dibentuk selama 1 minggu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menganalisa yang pertama menentukan support and resistance itu kalian mulai dari time frame yang paling besar, mulai dari weekly baru turun ke daily dan nanti ke H4 itu untuk menentukan tren. Nah, jadi kalian gunakan garis line ya, di mana di sini sudah banyak fiturnya termasuk MetaTrader juga ada fitur-fiturnya, ada garis horizontal bisa ya. Kenapa harus pakai yang ini? Supaya kita tahu dia harganya bergerak eh, di harga berapa atau saat ini bergerak di mana atau resistennya ini di mana ya. Jadi resisten ini bagaikan atap rumah ya. Kemudian kalau di bagian support ini disebut lantai, di mana pergerakan market itu sama seperti bonds ya atau bola. Bonds itu yang sering terpantul naik dan turunnya ya. Nah, jadi sebelum kita menentukan market mau kemana, kita terlebih dahulu menganalisa melalui support and resistance. Misalkan resisten yang paling kuat yaitu adalah di harga yang seperti ini ya. Jadi
Resisten ini juga menentukan sampai di mana harga akan terus naik bahkan dan untuk support juga kita bisa menentukan sampai di mana harga akan terus turun. Nah, tipe support and resistance ini juga ada yang disebut classic support resistance ya. Classic support resistance, ada minor support and resistance dan ada juga dynamic support resistance serta ada juga harmonic support and resistance ya. Nah, itu semua sama-sama support and resistance, hanya letaknya saja yang berbeda. Nah, maka dari itu kita menganalisa mulai dari candle weekly, di mana di sini kalau kita lihat di chart ya, kita lihat di chart, ini kita lihat dia bergerak setelah sampai di sini kemudian turun ya, dan ini terpantul di area support ini kemudian dia berusaha naik lagi, dia akan terus mengejar ke resistennya. Iya. Apabila dia balik maka dia akan turun lagi dan masih terpantul di area supportnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan langsung memberikan praktek saja ya untuk support and resistance. Nah, di mana kita menentukan support and resistance kita? Yang pertama adalah kita bisa lihat chart itu jauh-jauh sebelumnya ya. Bisa kita lihat. Nah, akan tetapi di sini karena supaya tidak terlalu jauh kita menganalisa, karena kita menganalisa market yang akan bergerak selanjutnya ya. Market yang bergerak ke arah sini ya. Supaya kita bisa menentukan sampai di mana dia nantinya bergerak. Ya, kemudian di sini kita tentukan terlebih dulu ini area resistennya ya. Nah, apakah boleh saya memberikan resisten di sini? Nah, ini bisa dan di atas ini bisa. Kenapa harus di ekor juga? Karena di ekor ini ada harga yang pernah dia capai ya, seperti itu. Sehingga kita bisa membuat garis di area ini. Jadi banyak tipe untuk menentukan support and resistance itu bisa di ekor maupun bodinya ya. Nah, kemudian ini bagian resisten. Ya, jadi resisten dulu yang saya bahas. Kemudian setelah kita mengetahui resisten kuatnya, selanjutnya kita mengetahui harus mencari support kuatnya ya. Nah, kemudian seperti ini. Kita lihat support ini bagian yang dimana dia terlihat sering terpantul ya, sama dengan resisten tadi, sering terpantul kemudian dia turun dan kemudian memantulkan lagi ya. Nah, jadi kalau kita buat di sini, ini bagian support kuatnya ya. Ini termasuk bodinya bisa kita buat seperti ini ya, garis-garisnya. Jadi kita bisa mengetahui sampai di mana harga itu nanti akan terus kembali setelah dia terpantul ya. Contohnya di sini sudah naik lagi turun dan terpantul dia naik sampai ke resisten paling kuatnya di sini ya. Kemudian eh untuk memudahkan teman-teman semua, misalkan agar tidak banyak garis-garis seperti ini, maka kalian bisa gunakan area kotak seperti ini ya, atau zona ya, di mana zona ini yang menjadi bagian resisten atau nantinya support yang pernah ditembus ya. Nah, seperti yang saya sering buat dan gambar ya, seperti ini. Oke, kemudian setelah kalian menentukan bagaimana dengan riak-riakan di dalam ini, riak-riakan di dalam ini adalah bagian minor resisten ya atau supportnya. Nah, maka dari itu kenapa penting kita mulai dari H4 weekly dulu ya. Karena ini adalah resisten minor resisten yang mana di sini bagian daripada resisten yang ada di time frame kecil seperti daily ya. Nah, jadi kita tentukan dulu area area resistennya ya. Seperti itu. Nah, contoh lagi ini untuk area resisten ya. Nah, misalkan untuk area support seperti apa?
kita bisa melihat di market-market sebelumnya ya. Contoh seperti ini ya, ketika dia naik, oke, ketika dia turun seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini adalah bagian resistennya ya, bagian supportnya. Jadi kalian bisa menggarisnya seperti ini, dan ini support lagi ya. Jadi ini bagian dari akhir marketnya, bisa jadi seperti itu, di mana setelah dia menemui area ini maka dia akan berhenti atau tertahan ya di harga ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat kenapa dia tertahan dan memantulkan, setelah itu baru dia tembus lagi ya. Disitulah letak area supportnya ya. Seperti ini. Oke. Jadi kalian bisa menentukannya seperti itu ya, mulai dari weekly. Jadi resistennya tadi di sini ya, kalau kita lihat di sini dan di sini ya. Nah, ini bagian minor resisten, bisa juga disebut eh, untuk menentukan tren market. Artinya market ini setelah dia mencapai klasik resistennya dan kuat dan dia terus turun, tidak jadi menyentuh resisten kuatnya, semakin dia turun resistennya berarti trennya masih turun. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita melawan market. Kemudian kita turunkan lagi ke time frame daily-nya ya. Nah, dari daily ini kita bisa melihat ya, banyak sekali resisten atau minor-minornya yang bisa kita buat atau tentukan dia berhenti sampai di mana. Seperti itu ya. Oke. Saat market turun, contohnya seperti ini ya. Nah, saat market sudah berubah tren, maka kalian menentukan supportnya di mana support itu bisa memantulkan dia kembali untuk naik ya. Ini berdasarkan time frame kecilnya. Jadi harus berurutan ya dari weekly ke daily. Nah, kenapa dari weekly? Weekly ini kita menentukan setiap minggunya kita analisa. Kalau dia muncul candlenya bullish, berarti kita bisa menunggu ini akan bergerak bullish. Apakah dia akan bergerak bearish? Masih bisa. Itu tergantung daripada time frame kecilnya lagi nanti ya. Dan kita fungsinya juga harus melihat dulu area support resistennya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat dari daily-nya ya. Contoh ketika dia sempat setelah turun ya dan dia tidak berhasil nembus resisten kembali, ini dia turun dan ada candle yang memantulkan dia naik, setelah itu masih berarah tren ke bearishnya ya atau melakukan pelemahan ya sampai dia benar-benar diuji. Contohnya juga nanti saya akan jelaskan juga bagaimana dengan SBR ya atau support become resistant atau resistant becomes support ya. Yang mana support itu bisa menjadi resisten dan juga resisten bisa menjadi support ya. Oke. Contohnya salah satunya ini dia terpantul muncul candle seperti ini ya, dia terpantul dulu baru dia melanjutkan untuk pelemahannya ya, seperti itu. Jadi kalian buat dulu pola-pola garisnya seperti ini, tentukan resisten-resisten kuatnya. Apabila dia terlalu banyak, maka kalian bisa gunakan kotak seperti ini ya. Nah, seperti ini supaya kalian tahu oh, ini zonanya nih. Nanti dia akan mengejar ke sini. Nah, begitu pula dengan yang ini ya. Kenapa dia setelah terpantul di yang paling bawah dia nggak kuat lagi naik? Di mana kita cari? Ini baru kita menemukan yang namanya SBR ya, support become resistant. Di mana support yang dimaksud ini menjadi resisten sehingga dia terpantul ya. Nah, ini salah satu bagian di mana market itu bisa berhenti dan melakukan pembalikan arah. Artinya simpelnya seperti ini ya. Kalau dia sudah mencapai supportnya, dia pasti akan terpantul ke atas dan dia targetnya pasti akan sampai ke area resistennya lagi ya, minimal di sini. Akan tetapi karena di sini
support yang bisa menjadi resisten itu bisa membalikan arah marketnya ya. Nah, seperti ini. Contohnya dia sudah masuk zona ini kemudian terpantul sehingga menyebabkan dia turun dan dia masuk lagi ke zona supportnya dan ini sedang terpantul kembali ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan riak-riakan di dalam support atau resisten di dalam daily itu juga sama ya. Jadi ini berarti dia ada eh, support and resistance itu eh, yang ada di time frame kecilnya seperti H4 ya. Jadi untuk menganalisa tren itu kalian mulai dari weekly, daily dan H4-nya ya, seperti itu. Sebelum kalian masuk market. Jadi kalian tahu terlebih dulu arah trennya ya. Nah, seperti itu. Bisa kalian juga berkaca dari market-market sebelumnya. Silahkan nanti kalian praktek. Nah, oke. Mohon maaf sedikit kelewatan ya. Jadi kalau untuk mudahnya, misalkan kalian menentukan resisten, itu kalian bisa gunakan warna hijau ya, supaya membedakan ya. Kemudian resistennya itu warna hijau. Untuk supportnya kalian gunakan warna merah ya, seperti yang saya pakai saat ini. Dan kenapa pakai garis-garis horizontal seperti ini? Untuk memudahkan kalian melihat, oh dia tertahan di harga berapa ya, seperti itu. Kemudian setelah kalian sudah menentukan garisnya ini, maka kalian barulah nantinya akan memasuki market atau melakukan entry di pasarnya ya. Jadi kalian bisa melihat oh sampai di mana nanti dia akan bergerak seperti itu ya. Dan apakah market itu bisa ditembus setiap support resisten? Bisa ya. Jadi itu pun bisa menentukan untuk arah trennya ya. Di mana arah trennya itu nanti dia akan berada sesuai kodenya ya atau codingnya. Seperti yang kita lihat saat ini masih bergerak pada tren bearish atau masih turun ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya, dia high-nya ini atau high-nya ini semakin rendah ya. Begitu juga dengan low-nya ya. Low-nya semakin rendah. Jadi kalian bisa sebut bagian-bagian minor ini adalah low-nya ya. Seperti itu. Dan di sini ya kalau kita lihat sudah menentukan arahnya sampai di mana resistennya ya atau supportnya. Jadi kalian bisa nantinya turun ke time frame kecilnya. Nah, sebelum kalian entry di market, itu kalian bisa menentukan analisa itu dengan cara swing terlebih dahulu ya. Jadi mulai dari weekly, daily, dan H4. Nah, untuk eksekusi market itu kembali ke cara kalian ya. Saya mau intraday, swing, ataupun scalping. Tapi analisanya tetap searah trend market atau disebut follow the market atau follow the trend ya. Nah, jadi seperti ini untuk menentukan area support resisten. Bagaimana ketika ada support yang ditembus atau menjadi SBR, biasanya saya menggunakan garis berwarna biru ya, seperti ini, di mana area-area support ini bisa menjadi support become resistannya ya. Nah, jadi kita bisa lihat seperti itu, di mana terjadi pantulan ya seperti saat ini dia memantul kembali ke bawah ya. Maka dari itu saya berikan warna yang biru ya biasanya. Tinggal kalian sesuaikan ya, saja ya masing-masing. Kemudian setelah kalian mengetahui support and resistance itu kalian bisa menentukan sampai di mana dia akan berhenti. Misalkan lagi turun ya, kalian tinggal tandain area supportnya. Contohnya seperti ini ya. Ketika kalian melihat dia ada sini minor support atau support-support kuatnya, kalian bisa exit di area ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini juga ketika dia turun kemarin, dia akhirnya sampai di bawah sini, maka kalian cut-nya di sini ya. Ini berdasarkan time frame
daily-nya ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kita bisa gunakan ekor ataupun bodinya ya. Nah, dia setelah pantul sampai di sini dia terpantul naik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk malam hari ini kita belajarnya hanya support and resistance ya. Untuk entry dan exitnya itu nanti akan saya bahas di materi selanjutnya yang mana pada minggu depan nanti akan kita bahas yaitu materi swing high dan swing low sebagai acuan untuk entry juga dan juga berpengaruh terhadap support and resistance ya seperti itu. Oke, saya perhatikan dulu ya. Nah, ini untuk market gold ya. Jadi setiap market itu berbeda-beda karakternya dan juga impulsifnya berbeda-beda ya. Range-nya berbeda-beda. Sama dengan ketika kalian melihat kenapa harganya bisa tetap turun itu memang karakternya melambat ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah kalian menentukan di daily-nya, kalian turun lagi ke time frame H4-nya ya. Di mana H4 ini juga bisa menjadi time frame untuk kalian masuk market ya. Nah, jadi kita bisa lihat di H4-nya dia sedang bergeraknya apakah bullish atau bearish ya. Nah, jadi misalkan kalian sudah menentukan seperti ini, oh ini jadi sini ada minornya lagi. Maka dari itu pasti ada riak-riakannya yang mana ini bisa menjadi area pemberhentian dia atau bagian daripada exit market kita di sini. Ya, jadi seperti itu. Maka gunakanlah seperti ini ya. Pastikan kalian selalu menganalisa marketnya seperti ini. Contoh ya, misalkan kita praktek ulangi ya. Nah, ketika kita melihat dia terpantul atau masuk di area zona ini, kalian masuk, maka kalian bisa melihat targetnya di minor-minor supportnya ya. Seperti ini. Ini ada 1, 2, 3. Jadi setelah kalian yakin dia terpantul di area ini, maka kalian akan melakukan transaksinya dan yakin sampai di tujuannya. Nah, ini sampai di tujuan ini ya. Nah, seperti itulah fungsinya marketnya akan terus melemah sampai dengan area paling bawahnya ya. Nah, ini dia koreksi kembali ya. Karena juga di sini ada resisten become support ya. Di mana resisten yang seperti ini jadi kita jangan heran ya melihat market ketika kenapa dia terpantul ya di sini. Kita harus lihat area zona-zona ininya ya. Nah, dan apakah itu bertahan lama pantulannya? Kita bisa lihat lagi support become resistennya apakah dia masih melanjutkan atau terpantul ya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian setelah di pucuk sini kalian entry posisi ternyata dia terpantul dan langsung melanjutkan turun kembali, maka kalian akan mendapatkan kerugian yang sangat besar ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi akhirnya dia mencapai areanya. Bahkan di sini dia sempat berhenti ya. Dia berhenti terpantul sedikit tapi karena ada di sini ada minor kecilnya, akhirnya dia terpantul kembali. Nah, itulah fungsi dari support resistance yang mana market itu selalu terpantul naik turun ya. Jadi jangan heran melihat market kenapa dia kebalik, kita bisa melihat pakai support and resistance ya. Itu sudah cukup yang paling dasar. Jadi bisa lihat di market-market sebelumnya ya, yang sebelah kirinya. Nah, itu. Oke, nah sampai di sini dulu untuk support and resistance-nya kita pastikan kalian tetap ingat ya mulai dari weekly, daily kalian tentukan support resistance-nya kemudian sampai di H4 untuk menentukan tren marketnya ya.
Jadi cukup dengan support and resistance yang paling dasar kalian sudah tahu oh ini area resistennya. Jadi kalian tahu oh dia semakin turun dan semakin meninggalkan resisten berarti dia masih arah turun. Apabila dia meninggalkan area support berarti dia semakin naik ya. Tapi ingat batasannya juga ada beberapa area support and resistennya ya. Atau ya area-area minor support resistennya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan open mic. Apa cukup jelas dari penjelasan saya? Diharapkan teman-teman semua wajib bertanya ya. Jangan sampai nanti jangan malu-malu untuk bertanya. Nanti kurang lebih saya berikan waktu untuk kalian praktek. Nanti tolong di screenshot ya, screenshot nanti contohnya seperti ini tadi yang saya contohkan ya. Mohon diperhatikan dari weekly, nanti kemudian dari daily dan dari H4-nya. Kalian capture. Ini kalau TradingView ada di sini ya. Di area ini kalian ambil ini simpan gambar, silakan share ke grup. Nanti akan saya bahas seperti kelompok satu tadi ya. Yang kelompok satu di jadwal siang tadi itu mereka sudah latihan prakteknya ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan biar nanti saya jelaskan ulang ya. Oke, silahkan ada yang mau bertanya? Aku Pak Agung dengan Ina. Ya, silahkan Bu Ina. Pak Agung kan tadi ada gambarkan untuk kita cari support and resistance, ada ngambil gambar waktu ke belakang gitu ya, market ke belakang gitu ya. Ya, Itu berapa lama sih Pak Agung yang harus kita ambil misalkan 1 bulan kah, apa 2 bulan? Aku lihat tadi Pak Agung cukup lama ya, cukup banyak, kepanjang ke kiri gitu ya. ininya ya. Nah, ke Oke. sampingnya itu berapa lama sih Pak Agung? Oke. Ya. Sebenarnya jangan terlalu lama sih ya. Cuman minimal kita mengetahui harga tertingginya selama misalkan paling paling tidak itu sebulan ya. Setiap 1 bulan itu perubahan trennya ya. Sebenarnya saya selalu update tiap bulannya ya. Bulan lalu seperti apa. Dan termasuk kita mulainya dari weekly dulu. Jadi lihat weekly-nya oh ini yang paling tinggi. Memang dia di sini jaraknya nih 2020 ya. Kemudian ini 2022. Nah, ini kita lihat dia sebagai area resisten terkuatnya untuk saat ini ya. Yang mana dia semakin ditinggalkan ya sehingga mencapai area supportnya kembali ya. Jadi bergeraknya terus ke bawah. Nah, ini memang bisa dilihat di market-market sebelumnya yang terdekat saja sih. Paling kalau bisa biar nggak bingung paling terdekat ya. Jadi kalau di weekly-nya seperti itu kita sudah cukup. Nanti di daily-nya baru kita turunkan. Misalkan kita lihat kalau tadi saya kenapa mundur ke belakang karena itu untuk mempraktekkan mencontohkan saja ya. Yang ada area-area support yang sudah ditembus atau support yang bisa jadi pembalikan arahnya tadi ya. Karena di sini kan ini belum ada supportnya ya, belum naik, jadi saya belum bisa ngasih contoh yang support ya. Nah, ini cuma sedikit di sini ya. Maksudnya untuk menentukan trennya ya. Nah, jadi kita bisa melihat market-market sebelumnya yang terdekat saja. Kenapa nih dia terpantul ya? Nah, makanya kembali lagi ke cara trading kita. Cara trading kita kalau kita swingnya lebih lama ya, kita analisanya di daily, entry-nya di juga bisa di daily ya. Jadi kita meyakini oh ini support yang paling kuat, udah kita buy dari bawah sini karena kita sudah yakin dia terpantul lagi. Tapi kalaupun dia kocok-kocokan, kita yakin dia akan ngejar ke sini tidak masalah. Artinya tergantung equity yang kita gunakan ya. Nah, itu. Nah, ini bisa untuk menentukan analisanya di daily. Kemudian kalau di H4 itu bisa untuk kalian intraday ya. Jadi entry-nya untuk intraday ataupun kalian mau scalping ya. Jadi kalau scalping kita lihat aja resistennya yang terdekat, udah ini sampai di sini cut gitu ya. Nah, seperti itu. Atau turun lagi time frame kecilnya untuk eksekusi marketnya. Seperti itu. Ada yang kurang jelas lagi Bu Ina? Seberapa jauhnya dia ininya minimal misalkan sampai di H4 ada minor terdekatnya seperti itu ya.
Ada yang kurang Eh, jelas, Bu Ina? Cukup Pak Agung. Thank Oke, you. baik. Kalau kurang jelas bilang aja ya, jangan takut. Siap. Ya, Baik, selamat kita di malam sini. Pak Agung. Oke, selamat malam. Lanjut Iya, saja ya. Iya Frida. Ya. Pak Agung, kan tadi yang saya nangkepnya ya itu kita lihat histori sebelumnya itu kira-kira 1 bulanan ya. Hmm, hmm, Nah, sekarang memungkinkan nggak kalau harga emas waktu bulan lalu itu kan sempat sampai ke 1688. hmm. Bisa nggak dia turun lagi sampai di bawah 1688? Karena histori bulan lalu kan nggak lebih rendah dari itu. Ya, oke. Ya itu yang saya mau tahu. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih Bu, pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi market itu sifatnya dinamis ya, dan kita sifatnya statis. Nah, jadi kalau kita lihat apakah dia bisa masih melanjutkan, itu kalau saya jawab bisa, sesuai dengan nantinya market bergerak kemana. Kita hanya bisa menganalisa, tentunya kita bisa tentukan dia batasan-batasannya di mana. Minimal kita tadi bisa lihat bahkan di sini ada support yang paling jauh ya. Kalau kita lihat di sini support yang paling jauh, ini bisa saja dia sampai di sini ya, Bu ya. Jadi bisa dia sampai di area ini. Nah, jadi jangan heran nantinya market itu bisa bisa saja turun karena masih ada support yang dikejar ya. Termasuk yang di sini, apakah dia masih bisa ditembus? Masih bisa, tergantung dari kondisi market saat ini ya. Nah, itu makanya saya selalu bilang kita harus update, follow the trend dan follow the market. Walaupun misalkan kita melihat analisanya ini sudah terpantul, tiba-tiba dia masih terus, itu bisa saja terjadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tinggal update-nya ya. Ya, kita Lama. Hmm. oke ya. Terus Pak, maaf, Ya, terusin lanjut, aja. nggak apa-apa Bu, silahkan. Iya, misalnya nih kita mau hold satu posisi ya. Hmm. Contohnya deh kita ada sell di angka Hmm. taruh misalnya 1.800. Terus kita mau tunggu turun sampai sejauh mungkin. Hmm. Nah, itu kita bisa menganalisanya bisa turun sampai ke berapa, melihatnya dari mana? Kita lihat bisa sampai dengan area di time frame-nya Bu ya. Misalkan Ibu mau monthly juga boleh gitu ya. Misalkan Hmm, selama 1 bulan kita lihat ini di mana dia yang paling rendahnya masih ada, boleh ya. Tapi di sini kita juga harus lihat marketnya ini sudah berapa kali dia menguji ya. Ini turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau masih dia terpantul berarti kita jangan melawan arusnya ya. Nah, jadi tinggal kita exitnya sudah cukup di area ini ya. Nah, itu. hmm, Jadi bisa saja Bu kalau dia memang masih turun ya. Kalau secara weekly-nya memang ini masih turun secara ya. codingnya, akan tetapi market itu bisa saja berubah sesuai arah tren market ya. Sesuai arahnya bisa saja dia nanti membentuk chart pattern juga ada, tapi kita nanti membahas chart pattern ya. Yang pastinya batasan kita untuk exit dan entry-nya itu bisa cukup sampai di area support kuatnya. Makanya kenapa saya buat zona ini salah satunya yang sering terjadi pantulan kuatnya ya, sehingga dia sering terpantul. Jadi kalau sudah di sini sebenarnya kalau bisa jangan kita masuk lagi. Nah, beda untuk hold posisi, contoh kayak punya ibu boleh, tinggal ibu mengatur stop loss-nya di mana. Kalau ibu yakin, ibu bisa gunakan resisten, mino resisten yang terdekatnya. Misalkan nanti di daily-nya di sini, ibu hold aja sampai di sini. Tapi kalau balik arah masih bisa selamat atau set BP. Nah, apakah dia memang bisa lanjut? Bisa saja. Selama dia memang belum ada tanda-tanda dia untuk melebihi daripada minor resisten yang ada di daily ini ya. Nah, kalau dia sudah naik ke sini berarti kita siap-siap cut loss ya. Nah, seperti itu. Kalau dia eh, belum ada menembus di area ini, berarti ini masih bisa ada potensi turun. Nah, seperti itu, Bu. Jadi
Begitu juga kita perhatikan minor atau support become resistant terdekatnya. Contohnya seperti ini kan, ini terpantul atau saat dia naik ya. Bisa saja untuk naik itu, untuk dia mencapai naik minimal dia semakin naik ya, atau low-nya semakin naik atau support-supportnya semakin naik ya. Nah, kalau dari ini kita lihat ini kan resistennya semakin turun, supportnya juga semakin turun, berarti dia masih eh, bergerak bearish. Nah, untuk saat ini kalau kita yang terdekatnya ya, ini adalah area support terdekatnya yang paling kuat. Nah, di sini juga kita lihat ternyata dia belum menyentuh di area ini, hanya saja dia masuk area zona di area ini ya. Nah, ini bisa saja ini terpantul kuat. Nah, apabila dia tidak menembus ini, berarti dia akan kembali naik ya. Nah, apabila dia sudah terpantul lagi dan menembus area minor ini, bahkan area ini, berarti dia masih lanjut turun. Nah, jadi di situ salah satu siaga kita ya, siaga di mana kita harus berhenti masuk marketnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masuknya dari atas ini masih bisa untuk hold posisi ya. Akan tetapi kita harus lihat juga setelah dia misalkan dia semakin naik, berarti saatnya kita keluar market. Nah, itu saya pun tergantung dari cara trading kita ya. Kalau memang kita mau segreedy-greedy-nya ya, memang kita yakin dia akan mencapai area itu sudah cukup di cut gitu ya. Kalau memang kita yakin masih ke bawah bisa. Nah, makanya dari itu tadi kita lihat dulu support yang kuat, resisten yang kuat sehingga dia terpantul. Di sini kan resistennya kuat, yang paling tinggi dia terpantul kemudian turun. Dia mengejar support yang di bawah ini, berarti kalau dia masih terpantul berarti support ini support yang paling kuat. Jadi saya di sini tadi agak ketinggalan juga ya. Di mana area-area ini adalah area-area yang dihormati untuk dia membalikan arah ya, seperti itu. Sama dengan support ini, dia berapa kali menguji kemudian terpantul, diuji lagi kemudian terpantul. Artinya kalau sudah sampai di area ini dia masih terpantul, segera saja kita close dulu ya, close market seperti itu. Jangan kita hold atau bertahan ya, seperti itu. Karena salah satunya adalah kita harus stop di area-area support resistennya termasuk minor-minornya seperti itu. Cukup jelas, Bu? Ya jelas Pak Agung. Saya Oke. mau tanya lagi ya, penentuan support terkuat dan resisten terkuatnya itu bagaimana? Oke, bentar Bu ya. Oke, untuk menentukan support resisten yang kuat, yaitu tadi Bu, kita lihat di mana dia yang sering terpantul, berarti itu adalah bagian resisten yang terkuatnya. Bahkan resisten tersebut dia semakin ditinggal ke bawah ya, misalkan resistennya terpantul sehingga dia semakin kuat, berarti ini resisten kuatnya dia memantul di area ini. Nah, seperti itu Bu. Nah, jadi kita lihat dari weekly-nya ya, contoh mulai dari weekly nanti ya. Nah, ini resisten kuatnya di area ini ya. Kemudian sama dengan support kuatnya tadi kita lihat di sini ya. Kenapa disebut kuat? Karena dia sering terpantul di area ini. Nah, jadi kita lihat kalau dia cuman sekali atau dua kali ditembus, berarti support resistennya itu tidak kuat seperti itu ya. Jadi kalau dia beberapa kali dia tidak ditembus, itu berarti dia supportnya paling kuat sehingga menyebabkan pantulan. Contohnya seperti ini ya. Ini dia turun, terpantul, kemudian ada turun lagi, terpantul sampai dia tercapai di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia disebut support kuatnya sama seperti ini ya. Ini tadi kalaupun dia memang tidak menembus lagi support yang di sini, berarti ini supportnya kuat ya, sehingga dia nantinya akan berubah arah tren bullish. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga kita lihat di daily-nya
Nah, ini salah satu resisten kuatnya juga. Kita lihat di sini dia naik, terpantul, kemudian mencoba lagi koreksi, terpantul lagi, kemudian dicoba lagi, tetap terpantul. Disinilah area resisten terkuat, ya. Jadi support resisten terkuat kita lihat dari pantulan-pantulannya ini. Nah, seperti itu. Termasuk nanti support-support kuat juga sama ya. Di sini juga ada, oh dia sampai di sini karena support resisten yang ini jadi area bagian yang dihormati untuk dia membalikan arah ya, seperti itu. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Oke, sama-sama cukup jelas Bu ya. Kalau Jelas, masih jelas. kurang jelas, bilang aja ya. Ya, Gak oke. apa-apa. Terima kasih. Ah. Pak Agung, Ya, ya. silakan. Nah, Dian, Pak Agung. Oke. Ya, gini Pak Agung, kalau misal gitu kan resisten become supportnya tuh minimal dilihat dari tempo berapa atau time frame Pak Agung. Misal gitu kan, misalkan kita di weekly gitu kan, di Ya. weekly ya apa supporter kuatnya udah kelihatan ya Pak ya, yang ditandain itu Pak Agung. Nah, untuk menentukan resisten become support tuh di tempo berapa minimalnya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, oke. Bisa mulai sama aja Pak. Sebenarnya mulai temprem besar ataupun kecil itu sama aja. Tergantung kita update-nya berapa. Misalkan kita masuknya market tiap hari atau menganalisa tiap hari berarti kita pantau di daily-nya ya. Kemudian kalau kita entry-nya di setiap hari ya, misalkan 4 jam juga kita update, kita lihat 4 jam yang mana dia menentukan area target support become resistennya tadi ya. Contohnya seperti ini, Iya, kita ya. lihat gitu ya. Jadi tetap update-nya sama saja semua. Memang support resisten ini berlaku untuk semua time frame. Nah, jadi perlu ini saya tambahkan juga ya. Support and resistance ini dia semakin besar jaraknya berarti semakin besar juga yang bisa kita dapatkan dan semakin jauh juga dia bergerak. Kemudian semakin kecil dia kita analisa berarti pergerakan pantulannya juga semakin kecil ya. Contoh misalkan di H4 ini cukup besar juga sudah ya untuk menentukan harian itu sudah bisa menghasilkan banyak profit. Nah, contoh kita lihat di sini ya. Ketika kita lihat di sini, dia adalah support ini ya. Saat dia terpantul di sini, ini kita masuk marketnya di area ini, kita masuk ketika kita yakin dia sini sudah sell lagi. Nah, di sini kita bisa menghasilkan sekitar 300 pip. Nah, seperti itu. Jadi cukup dengan target ini. Beda dengan saat di daily, kalau kita lihat dia, oh ini sudah kita yakin dia terpantul di sini. Ini termasuk yang dikatakan yang ditanyakan Pak Dian tadi ya. Dia di daily terpantul di sini. Kita yakin dia terpantul di sini dan tidak kuat menembusnya lagi ya. Dia terpantul, kita yakin dia mengejar ke arah sini, maka semakin besar pula profit yang bisa kita dapat ya. Nah, sampai di sini itu kurang lebih 1000 pip. Nah, jadi semakin besar pula profit yang bisa dihasilkan. Begitu juga time frame kecil. Dia nanti kalau kita lihat di time frame kecilnya ya. Jadi misalkan time frame kecilnya karena ada minor-minornya dia berhenti sampai di situ. Jadi kecil juga kemungkinan yang didapat. Contoh, ketika kita sudah yakin dia di sini terpantul ya. Nah, ini terpantul area ini. Kalau kita lihat ya, kita lihat di sebelum-sebelumnya. Kemudian target kita ini ada support di sini. Kita targetkan supportnya di sini. Maka yang kita dapat adalah sekitar 100 pip ya. Nah, di situ yang bisa kita dapatkan. Jadi asal kita meyakini dan tetap ya, kalaupun di time frame kecil kita masuk marketnya atau menganalisanya, tetap balik ke time frame besar. Jadi misalkan nih kita sudah memantau di time frame kecil, kita tetap balik ke weekly-nya atau daily-nya bahkan ke H4. Kenapa itu dimaksudkan sampai tetap balik?
Jangan sampai nanti kita baru melihat dia candle bearish, kita langsung sell ya. Padahal candlenya masih bullish ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu yang kita hati-hati. Contohnya yang kemarin itu kalau kita lihat di sini sudah berhenti ya, terpantul di area ini, masuk support become resistant. Jangan sampai kita ke buy di sini. Kita nggak lihat yang di sininya. Jadi kalau nggak pengen jauh-jauh, yang terdekatnya dulu kita pantau seperti ini. Terus yang paling jauhnya apa? Nah, kalau kalian masuk market, maka kalian itu akan paham ya. Maksudnya eh, kalian akan paham maksudnya di mana market itu kenapa dia tertahan ya. Kenapa dia tertahan itu kita lihat oh ternyata ini ada area support become resistant gitu ya. Atau area oh di sini ada resistennya atau misalkan kita lihat ini resisten masih kuat. Kok kenapa ini masih terpantul? Misalkan kita kan nggak lihat ya. Nah, contoh kita nggak lihatnya di sini. Kita yakinnya resistennya di sini ya. Nah, dia ngejar sini. Nah, kenapa nih dia tertahan? Walaupun di sini sudah ada ya. Padahal ini dilewatin gitu ya. Nah, kita lihat lagi, oh ternyata di sini ada support become resistant yang masih kuat. Dan bahkan ini sudah dia mendekati satu, dua, ini yang ketiga masih terpantul. Nah, itu tetap diperhatikan ya. Cukup jelas Pak Dian? Ya cukup jelas Pak. Ya soalnya kan udah ditandain yang kemarin Nasdaq tuh di ya yang terakhir kemarin Pak ya di Ya. harga terakhir Mm-mm. sebelum berhenti gitu kan tutup market. Nah gitu kan udah saya nandain gitu kan coba yang ke belakang dilihat emang sih lihatnya bukan dari daily dari H4 hanya aja cuman Mm. H4-nya lumayan jauh saya ngelihatnya ke belakang gitu Pak. Ya. Nah. Jadi time frame itu juga sama Pak Dian, sama dengan kita zoom in zoom out market sih sebenarnya ya. Jadi misalkan takutnya kejauhan kita lihat di daily-nya ya. Oh, ternyata ada yang meningkat. Begitu juga dengan H4-nya gitu ya. Oh, ini untuk memperkecilnya seperti itu. Jadi sama nih. Ini kenapa di daily-nya masih tertahan di sini? Kita lihat ini contoh ya. Ketika di daily ini kenapa masih padahal ini udah bullish ya. Ini kenapa tertahan di sini? Kita turun ke H4 ya. Kita lihat ternyata di sini ada SBR ini. Makanya dia tertahan di sini ya. Nah, itu. Jadi itu fungsinya support and resistance. Cukup jelas Pak Dian ya. Iya Pak, jelas paham Pak. Makasih Pak Agung. Oke, terima kasih juga Pak Dian. Cukup menarik. Ada lagi? Oke, saya berikan waktu nih buat kalian untuk silahkan buat chart ya. Buat chart mulai dari weekly, daily, dan H4. Silahkan nanti kalian ini ya apa namanya kalian buat chart ya, kalian screenshot atau capture dikirim ke grup, nanti tanyakan kalau ada yang apa namanya eh belak-belak apa ya, kalian kirim saja di grup. Jadi jangan takut kalau salah ya, karena kita sama-sama belajar di sini ya. Nanti akan kita bantu untuk menganalisa di mana salahnya atau di mana yang harus diperbaiki. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit ya. Kalau terlalu cepat sesuaikan saja ya. Jadi tentukan dulu support resisten yang menurut kalian apakah di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Silahkan kirim nanti ke grup seperti kelompok 1 siang tadi ya. Nanti akan kita bahas di grup ini, di webinar ini ya. Oke, silahkan teman-teman. Yang lain yang sambil mau bertanya boleh ya. Jangan takut salah, nanti tetap saja kita akan memberikan sesuai arahannya ya.
Kalau ada yang masih belum paham juga tidak masalah. Kalau untuk ininya ya nanti bisa diulang lagi, nggak mesti malam hari ini juga nggak masalah juga ya. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Tapi alangkah bagusnya kalau malam hari ini juga kita dapat ilmu pelan-pelan tapi kita pelajari dengan mudah. Jadi support resisten ini adalah salah satu dia paling dasar sekali dalam menganalisa atau technical analis di market ya. Silakan kalau ada yang sudah bisa posting di grup ya. Kalau ada yang mau chat atau bertanya lagi silahkan. Ada yang masih belum paham. Ya Pak Agung, selamat Ya. malam. Malam Pak Umar silahkan. Sebelumnya terima kasih banget Pak Agung sudah bimbing kita. Selamat atas perkembangan terakhir yang sampai Orbi. Selamat sama Pak Agung. Ya. Terima kasih banyak Pak Umar. Iya Pak. Dan ini mohon maaf kalau di chat jarang belum bisa aktif. Simak terus Pak. Gak apa-apa Pak. Kita ini yang penting tetap ini semangat. Iya Pak. Ini masih rajin untuk depo karena mohon maaf juga lagi sembari belajar, sembari backtest. Oh ya betul Pak. Ini Pak, itu ada kendala di posisi entry. Posisi entry. Itu masih belum berani. Terus kita mengambil scalping. Ya. Belajar scalping. Secara penentuan support dan resistance sedikit agak paham, cuma untuk pola pembalikan arah gitu Pak. Oke, siap. Pola pembalikan arah itu mohon maaf ini melebar. Gak apa-apa Karena Pak. Bisa. Kita diskusi aja di berhubungan sini. dengan RSI Pak. Ya. Oh ya RSI. Mohon maaf ini. Kemarin-kemarin lihat di H4 itu ada continuation, ada yang namanya apa? Reversal gitu ya Pak ya. Ya. Kembalikan arah. Terus ada penerusan. Misalkan ini mau bearish, mau bullish gitu Pak. Ya. Itu untuk time frame kecil yang valid itu kira-kira gimana Pak anunya? Ya pembalikan arah. Untuk menentukan pola ya Pak, pola tersebut. Ya. Mohon maaf ini nyimpang dari melebar dari tema. Oke, nggak apa-apa Pak. Ada lagi Pak? Tahu itu dulu. Kayaknya itu dulu Pak, nanti di anu lagi. Biar nggak banyak-banyak Pak ya, nanti saya lupa. Oke, siap. Sebenarnya yang paling valid itu time frame besar Pak untuk trennya. Bisa dimulai dari time frame weekly ataupun daily. Ya, kalau di daily dia bisa kuat Pak ya, atau di H4. Nah, pembalikan arahnya itu di H4 minimal banget di H4 Pak. Kalau di time frame kecil bisa nggak? Bisa, tapi jaraknya juga pendek ya. Karena kita tetap balik Pak ke arah time frame besarnya.
Walaupun misalkan di M30 kita lihat seperti ini, kita lihat lagi nih di H4-nya. Nah, itulah fungsinya. Oh, ternyata ada pantulan di sini, jadi jangan kita hold Pak posisinya. Nah, untuk yang Bapak tanyakan tadi posisi entry-nya juga di mana itu nanti kita bahas minggu depan Pak ya, di swing high, swing low. Nanti kita akan temukan swing high, swing low di time frame yang cukup valid untuk dia pembalikan arah, dan di situ juga untuk entry dan juga pembalikan arahnya Pak ya. Nah, jadi untuk penentuan pembalikan arahnya itu di mana, itu memang bisa kita standarnya sebenarnya mulai contoh untuk malam hari ini kita bisa lihat supportnya Pak, sampai support yang terjauhnya. Misalkan dia trennya sudah mulai bullish, itu kita bisa lihat Pak, selama misalkan ini support, kemudian kita garis ini juga jadi support ya, ini dia terpantul di sini dan ini supportnya. Semakin dia naik berarti dia sudah mulai bergerak bullish. Tapi kita kembali lagi ke time frame besarnya. Kalau kita lihat oh dia benar saja masih bullish seperti itu ya. Nah, itu. Jadi tetap kita lihat, tapi ini bagian daripada secondary reaction-nya. Jadi saya sedikit ketinggalan juga ini tadi. Kalau dia tren bearish ya. Contohnya seperti ini. Ini lagi tren bearish. Ketika dia naik, ini bagian daripada secondary-nya ya, atau disebut kalau di astronaci itu menyebutnya kepala cangkul ya. Jadi kita bisa mengambil tapi jangan di hold atau ditahan berlama-lama ya. Jadi kita bisa lihat primary-nya kemudian secondary-nya. Nah, itu untuk ininya. Jadi bisa ini untuk entry itu tergantung juga Pak ya di ini kita. Maksudnya kita entry-nya time frame berapa dulu nih. Kalau kita yakin time frame-nya H4, kita bisa cari di time frame H4. Kalau kita mau cepat di M30 bisa gitu ya. Nah, jadi di materi minggu depan itu kita akan bahas swing high, swing low, dan itu sebagai salah satu teknik entry. Jadi teknik entry itu pun banyak Pak ya. Ada yang berdasarkan support resisten, ada yang berdasarkan valid swing high, swing low, ada yang impulsif, ada yang rejection, false break juga ya, ada yang berdasarkan Fibonacci untuk kita entry. Nah, itu nanti di setiap materi yang nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi khusus nanti untuk exit dan entry trigger. Nah, contohnya juga sedikit saya kasih gambaran. Oh ya, sorry. Lupa, ini kita analisanya bisa nggak mesti harus di gold. Teman-teman bisa nentukan pair mana yang disukai, misalkan mau Nasdaq juga boleh, gold juga boleh, atau Euro USD atau GBP USD juga boleh ya. Silahkan di-share saja yang mana yang misalkan mau dilatih ya. Nah, jadi kita lanjut yang punya Pak Umar tadi ya, yang ditanya Pak Umar tadi. Untuk entry-nya itu kita bisa melihat di area supportnya. Tapi kalau saya biasanya, kalau dia mau bullish kembali, pastikan dulu dia benar-benar bullishnya selesai dan dia bergerak, kita masuk di candle yang ketiga, bisa di misalkan seperti ini ya. Kalau kita lihat dia setelah turun, kemudian dia koreksi lagi dan menjadi bullish, jangan langsung kita ambil bullish selama marketnya candlenya belum selesai ya. Nah, ketika sudah selesai dan ekor candle sebelumnya, ini candle nolnya ya, ini yang terakhir jadi dia bearish, kemudian muncul bullish, dan ini dia sudah menutup ekor yang ini ya. Bagian ekor ini sudah ditutup, maka kita bisa entry di area ininya, di ekor atas candle daily-nya, seperti yang saya sering lakukan itu buy stop di sini ya. Nah, apabila dia tidak jadi naik, berarti dia akan kembali turun ya. Atau kita setelah dia close-nya selesai, kita bisa masuk di sini ya. Nah, seperti itu, ini secara daily ya. Jadi kita bisa lihat oh ini dia sudah valid
menutup candle bearish-nya ya. Jadi dia makin naik walaupun nanti dia ada koreksi. Jangan khawatir Pak koreksinya ya. Jadi bisa juga kita tentukan, kita biarkan saja dulu dia naik. Setelah dia turun koreksi sekali ya. Contohnya dia naik ya, ini dia sudah naik, kemudian besoknya dia turun lagi. Selama dia belum menyentuh di sini, nah ya, selama dia belum menyentuh di sini, kemudian dia terpantul lagi di area ini, dia naik. Nah, kita bisa melakukan posisi buy stop di ekor yang ini ya. Nah, sehingga dia masuk di sini, maka dari itu kita akan mendapatkan profit mulai dari sini entry-nya ya. Nah, jadi kita yakin bahwa ini akan naik ya. Nah, itu dan ini pun mengambil daripada secondary time frame besarnya. Nah, misalkan time frame kecil seperti apa? Sama ya. Misalkan seperti ini, jika sudah kita lihat dia membentuk base ya. Kita lihat di sini dia membentuk base, kita buat misalkan base-nya, kalau saya biasanya base-nya di body ya. Nah, kita lihat karena ini supportnya ya. Dan ini dia sudah mencoba ke bawah kemudian terpantul kembali, maka kita bisa entry di sini atau di bagian ininya ya, buy stopnya di sini. Nah, seperti itu. Atau bisa tunggu dulu koreksinya lagi sekali, baru buy-nya di area ini ya. Nah, kalau saya biasanya pastikan valid swing high swing low ya. Nah, jadi itu nanti kita bahas di minggu depan. Seperti itu ya. Ada yang kurang jelas Pak Umar? Iya Pak, jelas Pak. Kalau kurang jelas nggak apa-apa ya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Bu Inge, tadi open mic, saya lihat ada yang ditanyakan. Iya Pak Agung, saya belum bisa buat ini nih, masih bingung untuk ngeluarin gambarnya Pak. Pakai apa Bu, Ibu? Saya pakai Orbi. Di MetaTrader-nya ya? Iya, Oh, belum masuk ke MetaTrader-nya. udah masuk. Heeh. Cuman apa yang ngeluarin yang indikator-indikator di kirinya. Oh, iya ya. Oh, ininya ya maksudnya yang seperti ini ya? Bukan. Iya, gambar-gambar ini semua Oh, belum ada. belum pernah buat ini nih Pak. Oh ya. Itu Ibu munculkan di kalau nggak salah objek ya. Bentar Bu ya. Saya lupa juga nih kalau di saking lamanya nih di MetaTrader analisanya. Jadi kalau mau Ibu bisa sambil belajar di TradingView boleh Bu nanti Oh, pelan-pelan trading view itu kita apa, mesti apa namanya berbayar. subscribe ya Pak? Nggak usah yang gratis aja bisa. Tapi itu cuma terbatas ininya saja sih. Bisa Ibu daftar pakai email Ibu bisa. Tapi indikator-indikatornya cuma sedikit. Tapi nggak masalah Bu. Dan itu hanya tidak bisa replaynya ya, kecuali yang berbayar. Indikatornya juga cukup lumayan, itu bisa nambah 3 ya, 3 bisa dimasukkan. Nah jadi tidak masalah ya untuk pemula untuk lihat chart saja ya. Jadi untuk analisa boleh, itu bisa. Oke, Saya ini juga, yang sekarang Pak Agung pakai ini trading view. ya betul, Oh, TradingView. Karena kenapa saya di TradingView itu supaya bisa ngezoomnya seperti ini. Kalau di MetaTrader kan nggak bisa. Jadi karena biasanya saya mau lebih detail aja kan garis. Kalau kita asal garis kan gampang aja. Cuman terkadang untuk menentukan harga yang tepatnya itu loh. Jadi seperti ini maksudnya ya. Ini kalau kita zoom ini nggak bisa kita lihat gitu ya. Nah itu jadi kalau di MetaTrader itu terbatas biasanya. Nah seperti itu yang saya lihat ya. Kalau di TradingView itu Ibu cari insert, kemudian ada objek, tambahkan saja objeknya Bu ya. Nah nanti Ibu cari objeknya apa. Nah kalau mau nambahkan di layar depan itu Ibu klik kanan di bagian, biasanya sih sudah muncul ya. Bagian-bagian ininya sudah muncul itu. Nanti
Ada atau pilih pengaturan. Saya lupa juga sih. Biasanya di indikator aja, di inset ada objek. Nah, Ibu tinggal tambah aja tuh. Line-nya ada line, ada Fibonacci juga macam-macam di situ ada ya. Bisa dilihat di situ nanti, Bu. Oke, nanti saya coba ya, Pak. Mhm. Kalau untuk lihat besar gini sebaiknya nih pakai laptop ya. Bisa Bu laptop. Nah, Ibu kalau HP juga kalau mau sebenarnya enaknya analisa itu pakai laptop minimal atau kalau iPad juga bisa saja sih gitu ya. Tapi Ibu pakai ini aja TradingView download. Ibu pakai apa nih Bu sekarang Bu? Sekarang Zoom ini saya pakai laptop. Oh ya, nanti analisanya di laptop aja nggak apa-apa. Lebih ini sih, biar lebih detail sih. Dulu saya juga memang awal-awalnya waktu masih sering pakai HP gitu, jadi agak susah karena HP itu kan sempit ya. Jadi kita nggak bisa lihat market sebelum-sebelumnya, Bu. Jadi ya, ini yang seperti saya maksud ya. Karena kan di HP itu selalu terbatas ya. Dia kayak pendek di sini doang kan. Nah itu. Jadi kita nggak bisa lihat dia kan kayak gini nih. Jadi kalau tempur besar HP itu kan kecil ya. Jadi aduh, ini kita nggak tahu dia support resistennya di mana. Tapi kalau di laptop atau PC ya, Ibu bisa lihat eh, sebelum-sebelumnya ya. Jadi bisa lihat, oh yang paling jauhnya ada. Nah itu. Nah kalau tadi yang ditanyakan Bu ini tadi sejauh apa itu memang kita tidak bisa menentukan, tapi kita bisa memberi tanda di area-areanya yang paling jauh ya. Cukup jelas Bu? Iya, cukup jelas, Pak. Oke, kemudian tadi ada Pak Dian sudah ngirim ininya. Ini di daily-nya ini untuk Nasdaq ya. Oke, sudah cukup bagus Pak Dian ya untuk menentukannya. Nah, jadi kalau bisa yang sebelum-sebelumnya dulu yang ditentukan support resistennya Pak Dian itu juga sudah bagus ya yang Pak Dian gunakan. Kemudian kalau saya biasanya kalau ada area SBR itu saya kasih warna biru, saya bedakan sedikit ya agar tidak bingung gitu ya. Udah pas resistennya itu yang untuk daily-nya. Oh ini Orbi ya, punya Padian ya. Iya, Mungkin nanti Orbit. Padian coba latihan juga di TradingView. Bisa nanti yang pakai yang gratis. Karena di Orbi agak keputus ya catnya ya. Iya, Pak, Jadi agak keputus. susah. Itu Ah, sih, tapi nggak apa-apa ah, lah, masih ya, bisa dimengerti untuk sendiri aja gitu, Pak Agung. ya nggak apa-apa, betul-betul. Sip, udah pas sih Pak. Tinggal nanti menambahkan saja sih. Itu yang mana minor, yang mana dia resisten kuatnya ya, atau high resistennya. Kemudian seperti yang Pak Umar juga tadi tanyakan, dia pembalikan arahnya bisa kita tentukan saat dia berapa kali supportnya ditembus, berapa kali resistennya di retest ya, seperti itu Pak Umar. Kalau untuk indikator tadi Pak Umar ya, saya mohon maaf agak ketinggalan. Nah, untuk indikator-indikator sebenarnya indikator itu untuk penunjang atau pendukung saja. Kita bisa ikut, bisa pakai, bisa tidak ya. Nah, kalau biasanya seperti yang kemarin itu saya udah nemukan indikator IHNS ya atau hidden yang tersembunyi di mana catnya tidak terlihat akan tetapi di indikatornya terjadi perubahan pembalikan arah. Itu bisa saja terjadi, tapi itu perlu belajar yang lebih jauh lagi, Pak, ya, untuk indikator. Nah, ini saja hari ini kita belajar indikator EMA saja belum saya pasang ya, yang seperti biasanya. Biasanya kan saya pakai ya, tapi ini saya nonaktifkan karena untuk belajar fokus di support resisten. Nanti ada khusus belajar indikator ya. Nah, itu. Jadi standar saja dulu bisa yang kita pakai support resisten. Ada lagi yang lain? Kalau Bu Inge tadi bisa juga nanti nggak masalah untuk posting ininya ya sambil belajar.
Yang penting sudah paham. Kalau belum paham sambil tanyakan. Nah itu. Iya Pak, nanti saya postingnya agak terlambat pasti. Ya nggak apa-apa. Biasa saya juga dulu awal-awal juga agak lambat Bu ya. Jadi yang penting tetap semangat dulu. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Bu Epa gimana? Masih ada waktu nih 15 menit yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Ini saya sampaikan ya untuk minggu depan itu membahas swing high dan swing low termasuk entry-nya. Nah, jadi nanti setelah mengenal dua ini saja nanti ya support and resistance sudah dikenal dan swing high dan swing low-nya itu sudah kalian paham, itu sudah cukup untuk masuk market. Minimal kalian uji coba saja di eh, apa namanya demo akun. Jadi coba aja kayak Pak Umar tadi tanya ya, nggak apa-apa Pak, nggak entry dulu di uang real gitu ya, gunakan saja dulu demo ya, akun demo tidak masalah gitu ya. Jadi bisa untuk ngelatih kita Pak, di mana nantinya benar nggak untuk analisa kita tujuannya sudah sampai di situ seperti itu ya. Nah, jadi tinggal nanti kalau sudah mengenal dua materi ini, itu tinggal menentukan kita maunya scalping, intraday atau apa namanya swing ya, untuk entry swingnya ya, swing trade ya. Kemudian nanti ada juga menentukan indikatornya dan chart pattern. Jadi ini sangat singkat sekali. Nanti saya berikan materi-materi ini dengan mudah, yang mana juga entry dan exit triggernya itu akan kita bahas. Jadi simpel saja nanti ya. Cukup dengan support and resistance itu hal yang paling dasar. Nanti swing high, swing low-nya juga bisa gitu ya untuk menentukan. Sedikit saya kasih gambaran ya. Misalkan ya kita sudah menentukan di daily ya. Saya hapus misalkan kita daily saja ya. Setelah kita yakin dia berhenti di sini ya. Nah, ini kita lihat trennya atau yang di sini ya, kita lihat trennya misalkan dia tadi terpantul di area ini ya. Di zona yang ada ini ya. Oke. Nah, kita lihat di zona ini dia terpantul ya. Kemudian kita turunkan ke H4 ya. Nah, kita lihat di H4, di sini kita lihat dia muncul ada swing low-nya, swing high-nya. Swing high atau candle-nya, untuk candle dan chart pattern nanti kita bahas juga ya. Yang pastinya swing high-nya ini kita lihat di sini dia ada candle bearish. Kemudian ini terpantul di area resisten. Kemudian candle bearish-nya ini nutup area ini ya, menutup area ekornya sehingga kita entry-nya di sini. Nah, disinilah kita entry ya. Nah, sampai di mana targetnya? Kita bisa targetkan karena kita lihat di sini, oh ini ada resisten, ada support ya. Atau kalian misalkan, oh misalkan ini takutnya dia apa namanya, cuman sampai body, kalian bisa buat zona seperti ini ya. Kemudian juga boleh seperti ini. Nah, ini targetnya. Nah, seperti ini. Nah, di area inilah jadi target setelah entry-nya di sini. Kalau time frame besar itu pergeraknya sangat panjang ya. Selama kalian yakin ini masih trennya bearish ya. Karena masih terpantul di area ini dan balik ke time frame besarnya, selama dia terus melanjutkan bearish bearish bearish, kalian bisa tahan posisinya sejauh-jauhnya ya. Nah, itu kalau dapat di bagian ini ya.
Nah, itu salah satunya untuk entry-nya. Pak Agung, Ya, Frida, boleh tanya lagi ya. boleh, Pak boleh. Agung, kan tadi yang Pak Agung kasih contoh di H4 ya, Mm-mm. entry-nya itu sesudah candle bearish yang kedua ya. Ya, Nah, kalau kita misalnya bekerja, kita kan nggak bisa perhatiin chart terus. Bagaimana gitu cara entry-nya? Berarti kan kita mesti pasang entah itu buy limit atau sell limit gitu kan. ya. Eh, jadi patokannya lihat di mana? Oke, oke. Siap. Saya Ya, biasanya gini, Bu ya. Pertama, kalau setiap minggu, seminggu sekali, saya update per weekly-nya. Kayak gini ya. Oh, weekly-nya sudah bullish selesai gitu ya. Kemudian, contohnya ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan masuk area baru gitu ya. Kemudian, oh ini masih bullish. Saya memperkirakan ini masih bullish. Kan tetapi di sini terpantul, maka saya turun ke daily-nya. Saya lihat di sini masih bullish ya. Turun dulu ke daily Bu ya. Jadi kita lihat di daily-nya masih bullish sampai selesai dulu candle-nya. Kalau ternyata kita lihat dia masih melanjutkan bullish, berarti kita masih bisa entry buy. Tapi di sini kita lihat dia masih terpantul, berarti dia masih eh, dia berarti pembalikan arah ya atau rejection ya disebut. Nah, jadi misalkan ini selesai, maka minimal saya selalu update setiap H4. Nah, jadi kita minimal Bu cukup perhatikan setiap H4 ya atau setiap 4 jam. Setiap 4 jam market. Nah, ini untuk ini masih waktu Indonesia Barat ya. Masih WB ya, sesuai jam kita. Kalau di TradingView itu berbeda ya. Di MetaTrader jam meta beda ya. Nah, jadi cukup dengan misalkan nih jam 12 ya, jam 12 malam, kemudian dia muncul. Nah, ini jam 4 pagi. Nah, setelah jam 4 pagi berarti per 4 jam kita lihat lagi di jam 8. Jadi cukup di situ aja Bu ya. Gak usah tiap jam gak apa-apa. Jadi tiap 4 jam Ibu update. Makanya saya bilang tadi di awal cukup lihat tren itu dari weekly, daily, dan H4. Nah, itu ya, paling minimal sudah lihat trennya. Jadi bisa kita nanti Ibu akan paham dengan sendirinya. Oh, jam ini nih ganti candle gitu kan. Nah, Ibu lihat aja HP. Jadi nggak mesti tiap jam itu nggak. Jadi kalau Ibu lihat masih dia ranging atau bergeraknya pendek, udah tinggalkan dulu. Nah, memang kita market nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi minimal kita tetap pantau aja dulu per 4 jam. Jadi ya, kan nggak mungkin juga kita nggak sempat nyeling-nyeling waktu 4 jam gitu ya. Seperti yang saya biasanya ditanya di grup kan, saya tetap update 4 jam. Saya lihat, oh ini mau ganti candle nih, berubah. Tetap saya pantau. Jadi saya sambil sibuk kerja di luar juga masih bisa. Nah itu jadi ya, karena kita cukup tahu market itu berganti di minimal K4 untuk harian ya, setiap harinya itu seperti itu. Kalau ya, di time frame kecil itu terlalu ini Bu ya, apa ya, terlalu terkadang bias dia. ya, Nah, jadi kita cukup di H4 bisa untuk kita yang kerja ya Bu ya, untuk yang orang-orang yang kerja yang tidak full di market. Jadi cukup pantau di H4-nya. Jadi setiap 4 jam kita pantau. Sama saat kita sudah entry posisi, kita tinggalin, kita misalkan ini contohnya sudah selesai Bu ya, jam 8 gitu ya. Nah, Ibu langsung aja pasang di sini. Ibu yakin ini swing high gitu ya dan ini terpantul swing high-nya ini valid dia valid swing high-nya ya, sudah nutup ekornya, Ibu pasang aja sell stop SL-nya di mana? Bisa di sini, bisa di sini. Jadi jangan nggak pasang ya Bu ya SL-nya. Nah, TP-nya di mana? Ibu bisa TP-nya di sini. Jadi kalau kita lihat contoh kita pasangnya di sini dulu Bu ya. Jadi nah nanti untuk karakternya saya jelaskan ya. Misalkan Ibu pasangnya di sini ya, di area ini. iya, Oh, ini di harga berapa nih? Ibu tentukan garisnya. Misalkan 1768. Ibu tadi sell-nya di 1793 katakan seperti itu ya.
Iya. 1793 Ibu sell stop gitu ya. Setelah Ibu tinggalkan, udah dia turun ke hit, makin lanjut ya. Tiap 4 jam Ibu perhatikan gitu ya. Nanti misalkan malam, nah kalaupun ada bullish, Ibu nggak masalah karena ini hanya koreksi. Kalau tren itu hanya koreksi. Nah, bisa Ibu di sini juga langsung ketika ada bullish seperti ini, Ibu bisa set BEP ya, Iya. Bu ya, atau set BEP atau lebihin sedikit SL plus. Selama dia masih belum menembus SL kita tetap yakin dia akan mengejar target di bawah. Nah, ini pasti kalau di gold pasti nginap. Nah, ini kan sampai besoknya kita hold aja posisinya dan kita yakin dia tidak menembus, maka kita akan mendapatkan profitnya ya. Memang kalau di gold agak sabar sedikit. Nah, kita lihat dia bergerak dan Ibu ke hit. Jadi dari sini aja Ibu entry ya, misalkan sampai ke sini dapat 250 pip ya. Nah, seperti itu. Iya, oke. Terima kasih, Pak Agung. Oke, sama-sama. Jadi cukup di situ sudah lumayan, Bu ya. Nah, jadi Ibu cukup pantau di setiap 4 jam saja. Seperti itu. Ya, siap, Pak. Oke, ada yang lain ingin bertanya? Agung, Silahkan. ini ada rekodnya nggak? Ada, tenang aja. Kirim ya. Gak bisa, ini di YouTube aja nonton ya. Oke, di YouTube. Satu belum ada yang subscribe tuh. Kita kan Iya, market 100 lebih. harus 1000 subscriber nih. Waduh, baru di YouTube ya nanti Ya, nontonnya. Magnet Trader. ya. Oke, siap. Satu lagi Pak Agung. Ya, Kalau sekarang itu XAU itu jadi udah ke atas ya? Balik ke atas ya? secara Hmm. weekly-nya memang masih di Bearish. bawah bearish. Secara daily saat Jadi ini juga masih bergerak bearish ya. Masih trennya di bearish selama dia masih belum menunjukkan, oh sorry ini chatnya aku potong, belum menunjukkan menembus area resistennya ini, dia masih belum dinyatakan bullish ya. Nah, tapi apakah kita tidak bisa mengambil? Boleh saja ngambil kesempatan untuk ngambil buy-nya ya. Nah, tapi ingat batasannya tadi, ini masih ada yang diujinya. Ini juga 1, ini nanti 2 untuk dia naik ya. Nah, minimal nanti seperti yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan juga sama Pak ini ya, Pak Umar, itu minimal 2 kali dia supportnya lebih tinggi, resistennya lebih tinggi, itu sudah menunjukkan tren ke bullish. Nah, jadi ini tambahannya juga buat Pak Umar nih, minimal 2 kali low-nya semakin tinggi ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ini marketnya sedang naik ya, setelah selesai kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini sudah bisa dikatakan dia bergerak bullish ya. Nah, cuman terkadang kita nentukannya dia agak miring-miring juga ya, biasanya seperti itu. Jadi minimal 2 kali high-nya dilewati ya. Nah, itu bisa di time frame besar ataupun time frame kecil. Makanya sama saat ini, kalau kita lihat codingnya, ini semakin turun ya. Jadi high-nya 2 kali lower high dan 2 kali lower low. Kalau untuk trend bearish, kemudian untuk trend bullish itu 2 kali higher high dan 2 kali higher low. Contohnya seperti sebelum-sebelumnya ya. Minimal dia semakin naik-naik ya. Nah, sama dengan di sini, ini masih naik ya, ini masih turun. Nanti tinggal tentukan
Kalau dia memang tidak menembus lagi support di sini, berarti dia akan mulai bullish seperti ini ya. Dia nanti naik, memang bisa saja dia lambat, ada yang cepat. Nah, itu tergantung dari karakter marketnya. Untuk market gold itu sendiri, itu karakternya melebar ya. Melebar dalam artian tuh di sini kita lihat saat dia tren untuk bearish saja, dia untuk capai target supportnya di sini ini butuh waktu lama. Nah, jadi setiap pair market itu berbeda-beda, beda dengan seperti Nasdaq ya, seperti itu. Kalau Nasdaq itu dia bisa sampai di apa namanya cepat untuk mencapai support and resistennya ya untuk Nasdaq ya. Jadi kalian bisa praktek ya untuk market Nasdaq ataupun gold. Nah, sebenarnya paling mudah itu belajarnya di market Nasdaq ya untuk analisa karena dia paling nurut dengan support and resistance yang dia tuju ya. Dia mengejar-ngejarnya itu selalu tertuju ya. Nah, seperti itu. Tinggal nanti market yang lain juga sama, kita tinggal membedakan dia agak melebar dan untuk mencapai targetnya itu beda-beda ya percepatannya. Nah, itu cukup jelas Bu Tipa. Iya, Pak. Kalau berarti untuk besok itu di TF4 itu bisa ambil buy-nya sampai batas mana, Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi Bu ya, di Iya. area resistennya atau SBR-nya. Contoh ini tadi kan kita sudah lihat di daily-nya ini ada support become resistant atau support yang bisa jadi resisten. Nah, sampai di sini sudah cukup di-cut gitu ya. Nah, itu. Jadi perhatikan batasan-batasannya ini. Makanya jangan sampai kita terlewat ya. Jadi minimal banget kita lihat minor-minor resisten atau support-supportnya. Contoh saat dia naik ini kemarin, kita bisa lihat di sini ya. Dia naik. Nah, ini bisa jadi acuan untuk dia berhenti di sini atau di area ini. Nah, itu. Jadi sampai di sini jangan ditambah buy lagi ya. Karena bahaya ketika dia turun ini aja bisa sampai lebih dari nah ini 200 pip ya. Nah, ini yang bisa membuat kita MC ya. Nah, itu. Jadi perhatikan minor-minornya ini. Nah, ini juga bisa sama ya karena ini ada base bisa juga di area ini ya. Nah, makanya saya selalu buat kotak seperti ini ya. Nah, saya lihat oh di sini. Jadi oh dia masuk zona ini. Setelah dia tiba-tiba nggak kuat nembus, udah langsung close ya. Jangan kita hold posisi. Sama ketika kita sudah turun, ketika kita menemukan eh apa namanya supportnya, kita bisa cut dulu di area ini. Nah, itu. Jadi jangan dipaksakan. Karena sayang juga ketika kita lihat kita sudah profit, kita jadinya malah rugi ya. Nah, begitu juga apa namanya saat kita entry, tetap perhatikan jangan mentang-mentang dia sudah turun ya di sini karena ini support sudah masih bisa diambil, kita ngambil ya. Tahu-taunya sampai di sini dia balik. Nah, jangan sampai kalian masuk posisi di tengah-tengah. Tapi posisi yang cukup ideal, tidak terlalu tinggi dan tetap sesuai plan, makanya gunakan dengan swing high atau swing low ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini palit swing high ya, swing low ya. Jadi ini kita lihat palit swing low. Kita yakin dia terpantul ya. Terpantul di sini supportnya. Maka kita lihat dia jadi bullish, maka kita pasang buy stopnya di sini. Nah, SL-nya di mana? SL-nya di bawah sini ya, di area support ini. Nah, jadi di sini kita tunggu. Nah, ini agak 150 pip, tapi kalian juga harus sesuaikan ini bisa sampai kalian targetkan di sini. Resisten ini atau base ini ya. Nah, kalian tinggal masuknya di sini juga 150. Nah, setelah itu sudah cukup kan.
Karena kalau balik ke harga entry lagi, kalian yang akan rugi. Nah itu ya. Jadi tergantung dari kita sendiri ya. Sampai di mana exit dan entry yang tepatnya ya. Nah itu. Oke, cukup jelas ya. Pak Agung. Ya. Pak, jadi kalau kayak contoh gold ini masih bullish besok atau bearish tadi? Sorry. Secara tren besar memang bearish, tapi dia Oh, saat ini bergerak bullish. iya. Jadi Dan kita maksimum itu ya yang di Pak Agung kotakin ini tadi kalau ya dilihat itu 1728. Setelah itu berarti karena trennya bearish dia akan kembali turun. sementara kalau saya lihat ini masih ranging atau bisa disebut sideways Bu. Karena kita lihat di sini dia terpantul, tapi dia tidak menembus pula minor support ini ya. Ini kita bisa lihat Bu ya. Minor support ini masih belum ditembus. Dia turun kemarin, tapi dia gagal menembus area ini. Berarti ini masih ada potensi naik, tapi saya lebih menyebutnya ini masih sideways. Jadi untuk buy atau sell lebih baik wait and see. Beda dengan saat kita masuknya di sini duluan. Nah, kita buy di sini, kita pasang SL di sini, walaupun dia turun tetap aman, nggak masalah. Nah, jadi beda dengan atau kita dapat dari pucuk sini ya, dapat dari bawah sini, walaupun dia bergerak seperti ini, kita masih aman untuk hold posisi, untuk buy. Nah, tapi batasan targetnya juga kita sesuaikan. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan sampai kita ke entry di tengah-tengah sini, ya. Nantinya katakanlah ini tidak ada confluence alasan untuk masuk. Jadi semacam entry nggak ada dasarnya gitu loh. Nah, contoh juga ketika kita lihat candlenya bullish, kita buy. Tahu-taunya ini turun, ini membahayakan karena di tengah-tengah ya. Nah, jadi lebih baik selesaikan dulu candlenya termasuk daily-nya. Misalkan besok nih, ini kan kalau dilihat candlenya udah bullish, ya, weekly-nya juga udah bullish ya. Jadi sell pun bahaya, buy pun masih bahaya ya. Jadi kalau mau selesai minimal terpalitkan dulu swingnya ya, swing low-nya itu. Nah, kalau gold itu selalu agak ini ya, katakanlah bisa disebut prank ya, atau sering sekali itu dia apa ya, terlalu banyak shadow-nya ya. Jadi kita mau entry itu bisa kegocek duluan. Nah, kita nggak masuk, kita ketinggalan. Nah, yang pastinya jangan sampai kita ngambil buy-nya di pucuk, sell-nya di lembah. Nah, itu saja sih. Jadi kalau saya melihat ini memang dia mau bergerak bullish ya, tapi chart pattern-nya sih masih belum menunjukkan pembalikan arah ya. Ini baru berdasarkan candle daily dan weekly bergerak bullish. Nah, jadi kalaupun ngambil sell, kalau saat ini langsung ngambil sell juga bahaya karena ini terhenti di sini. Nah, itu yang bisa apa namanya, kita salah posisi. Kalaupun memang mau dia sell, minimal nanti pergerakannya ini kan turun ya, ya turun. Kalau dia mau benar-benar turun, minimal dia tidak jadi lagi menembus resisten ini, baru kita sell. Nah itu kayak gitu. Jadi minimal dia tidak gagal menembus ini, maka kita baru sell. Sama dengan kita buy sebenarnya, ketika dia naik, ya naik seperti ini ya, biarin aja dulu naik. Setelah itu dia turun. Kalau kita mau lihat tren, nah ternyata dia tidak menembus supportnya, maka kita bisa beranikan buy. Apalagi muncul candle bullishnya, ya udah buy dari sini, kayak gitu. Karena kita yakin bahwa dia istilahnya di sini supportnya gagal ditembus, udah buy di sini. Nah ini sama, ini masih nunggu. Nah tapi di sini high-nya ini masih di atas ya, ini di atas, ini juga ke atas, ini ke atas juga, tapi agak kecil riakannya ya, agak kecil. Nah jadi masih sideways kalau saya lihat ya. Jadi agak shadow untuk ininya ya, untuk menentukan ini areanya ya.
Jadi kalau saya sih lebih menggambarkannya seperti ini ya. Kalaupun dia naik, ini lebih melebar karena saya tahu karakter gold itu lebih melebar. Jadi kalau mau gambar garis-garis itu seperti ini. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Nah, karena ini cuman wick, ini ditembus lagi di sini. Kalau dia kemarin di sini, itu dia ke sini baru gagal ya. Nah itu, tapi di sini kita lihat di sininya, tapi masih bisa masuk di area ini. Nah, tapi gerakannya seperti ini ya. Garis berarti high-nya kita lihat semakin tinggi, low-nya semakin tinggi, bisa kita untuk buy ya. Tapi tetap perhatikan dulu karena ini sudah berada di tengah-tengah. Nah, itu. Jadi kalau saya biasanya biar aja dulu dia lagi naik lagi ya. Ini menembus di sini. Dia koreksi lagi sedikit sekali dan terpantul di area ini, itu baru kita buy-nya di sini. Nah, itu baru kita masuk. Seperti itu Bu ya, kalau mau masuknya. Sama kalau saat sell-nya. Nah, makanya saya kalau lihat ini dia langsung ke sini aja kalau saya masih pribadi. Kenapa di sini? Saya masih nunggu sebenarnya nih, masih nunggu swing low lagi kalau memang mau naik. Nah, itu. Karena maka dari itu saya jarang sekali di gold karena sering sideways atau karakternya melebar kecuali benar-benar tepat posisinya ya. Apalagi ini sebenarnya kita mau sell juga udah selesai di bawah supportnya, tapi kalau mau sell ini lagi support-supportnya di atas lagi gitu ya. Jadi sudah terbatas, bahasanya seperti apa ya? Lebih mudahnya itu eh kita posisinya nanggung. Bisa saja kita ngambil tapi jenisnya jadinya scalping. Misalkan ngambil buy batasnya di sini, ngambil sell batasnya cuma di sini. Nah, itu aja dulu sampai dia benar-benar nanti selesai. Walaupun memang trennya bearish ini secondary-nya, tapi kita lihat di sini dia sudah koreksi terpantul lagi gitu ya. Nah, itu yang kita tetap perhatikan. Cukup jelas, Bu? Jelas Pak Agung, makasih. Oke, siap. Kalau belum Pak, jelas tanyakan aja lagi. Oke, Pak Agung, saya boleh nanya, tapi ini di luar yang kita punya topik ya. Saya boleh. selama ini hanya tradingnya itu hanya di emas. Ya, Rencananya saya pengen juga nih trading di Nasdaq. ya. Nah, itu money management-nya menurut informasi Nasdaq itu perlu lebih banyak daripada equity di gold, bukan? Sebenarnya semua broker itu beda-beda ya. Beda di Orbi itu dikali 2, Victory juga dikali 2. Sebenarnya money management itu Bu ya, kita nentukannya seperti ini. Lebih idealnya itu misalkan Ibu punya modal 1000 dolar ya. Nah, di Nasdaq itu kalau broker yang lain yang nggak dikali 2 itu Ibu bisa lotnya misalkan sesuaikan dengan modal equity, misalkan dia marginnya 1:100 gitu ya. Berarti lot Ibu itu 0,1 gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau marginnya ini 1:200 berarti Ibu harus bagi 0,05 maksimalnya. Nah, Hmm. resiko yang Ibu atur sebenarnya hampir sama aja sih semua market. Yang salahnya itu cuman kita sering salah entry posisi ya. Nah, jadi misalkan kau mau belajar coba aja dulu di 0,01. Misalkan 1000 dolar gitu ya. Lotnya 0,01 atau misalkan mau di bawah itu tetap aja coba aja dulu yang paling rendah gitu ya. Karena kita mau coba market ya. Kalau sudah konsisten baru kita perbesar. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung walaupun misalkan signalnya bagus, apa segala macam, plannya bagus, tetap saja kita menyesuaikan risk reward kita. Misalkan Ibu punya 1000, itu bagi aja 20 Bu. 20 Ya. hari ya. Jadi berarti Hmm. berapa tuh? Sekitar 50. 50 dolar sehari ya. Iya. Nah, jadi resiko Ibu itu 50 dolar aja sehari. Berarti lot yang Ibu pakai itu minimal 0,05 ya. Jadi Ya. resiko Ibu kalaupun loss 100 pip SL-nya itu 50 dolar. Nah, jadi di Ya. situ sudah batasan resikonya. Jadi jangan sampai
lebih dari itu. Kalau sudah loss hari ini ya udah biar besok masih bisa masuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Jangan sampai ibu masuk di situ lotnya besar gitu ya. Tapi misalkan tidak pasang SL, tidak pasang TP ya. Jadi dibiarin floating ya memang bahaya kalau di Nasdaq, karena di Nasdaq itu karakternya dia range-nya itu 600 pip per hari gitu ya. Beda dengan gold itu 200 pip per hari ya. Kalau Nasdaq 400 sampai 600. Kalau gold itu 200 sampai 300 per hari. Jadi hampir sama aja sih, Bu. Kalau gold itu juga kalau salah kan 100 pip juga sama-sama cepat. Jadi tergantung ininya juga, jadi tidak ada sih yang istilahnya modalnya harus besar juga, enggak juga. Ada yang modalnya kecil, ada gitu ya. Saya pun bahkan sempat MC sisa 175 masih bisa berjuang dengan lot 0,01 gitu ya. Nah, itu aja. Jadi coba aja lot yang paling kecil dulu, latihan disiplin dan konsistennya dulu. Jadi kalaupun loss jangan langsung niatnya wah harus balas dendam nih hari ini, jangan rugi. Nah, lihat aja sekarang saya aja itu sebenarnya saya $1.000 itu harusnya saya 0,05. Cuman karena dari brokernya itu minimal 0,1 itu resikonya kan dia dikali 2 ya. Jadi saya membatasin saya sesuaikan equity saya biar aja TP-nya aja 50 pip gitu karena dikali 2 juga ya. Jadi batas risikonya disesuaikan. Nah, itu. Ya, oke. Terima kasih, Pak Agung. Sama-sama, Bu. Ada lagi yang lain? Pak Agung, Ya. TP dan SL itu harusnya sebanding ya Pak, 1:1 atau SL selalu lebih besar? Kalau bisa minimal 1:1, Bu, biar ideal. Minimal. Oh, 1:1. Bisa 1:2, TP-nya yang 2 ya. Sesuai analisa juga ya. Tapi kalau saya biasanya kan 1:1 tuh nganalisanya. Jadi idealnya 1:1, jangan lebih besar SL ya. Nanti ruginya lebih besar, waktu profitnya lebih sedikit. Nah, itu. ya oke, makasih Pak Agung. Oke, sama-sama. Ada lagi sebelum kita akhiri? Cukup sudah ya untuk materi malam hari ini. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan saja nanti di trading room ya, atau di grup Telegram. Silahkan nanti teman-teman di situ ya, join di situ, tanyakan. Silahkan prakteknya tadi dikoreksi ya, di posting. Nanti kita akan bahas ya, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, oke, kita ini dulu ya. Silahkan open kamera untuk teman-teman semua. Kita akan foto dulu ya. Saya akan screenshot seperti teman-teman Nah, kelompok ini 1 kamera tadi saya ya. nggak bisa kebuka nih settingannya nih. Kayaknya saya mesti ganti. Oh ya, nggak Maaf apa-apa, ya. Bu. Nggak apa-apa. Oke, oke. Jadi, ntar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih semua. Terima Kalau kasih Pak Agung. Kalau ada Terima yang kasih kurang Pak Gun. jelas dan kurang paham, silahkan nanti kita ini ya bahas di grup, dan juga silahkan nanti tonton di ini ya di YouTube-nya untuk mengulang ya apa yang kita bahas tadi ya. Kalau ada yang kelewat, silahkan teman-teman jangan lupa subscribe terus dan tonton terus channel YouTube-nya Magnet Trader dan juga channel saya pribadi ya. Dukung terus untuk meningkatkan ini kita ya, komunitas kita ini ya. Oke, terima kasih semua sudah mendoakan saya juga, dan semoga saya bisa masih konsisten terus ya, termasuk Iya, Pak sampai Gun. Ya, di ini selalu ya, Pak Gun. sampai di orbit trade ya. Terima kasih Pak Umar juga ya.
Oke, Ya, Pak salam Umar, ya Bu sukses Inge, selalu. terima kasih Bu Ina, Bu Epa, Bu Adian juga ya, Bu Frida, Pak Bahrudin ya, thank you. Selamat berjumpa kembali di minggu depan dan kita lanjutkan pembahasan di grup ya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hmm.